Setelah menarik permintaan maaf, lalu apa langkah selanjutnya yang diharapkan dari keluarga korban David Ozora? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum David, ada Melisa Anggraini, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam Mbak Melisa, selamat malam Prof. Hipnu. Selamat malam Mbak Selamat Nitya, malam. Mbak Ya, Melisa. Saya ingin ke Mbak selamat Melisa malam Pak terlebih Ibnu. dahulu. Mbak Melisa, apa yang menyebabkan ayah David sampai menulis menarik pemberian maaf? Ada kata tidak rela di situ, ada kata tidak ada ampunan apapun bagi para pelaku. Iya, jadi ada kesan yang tertangkap oleh keluarga, kata-kata maaf yang dulu sempat dilontarkan oleh ayah anak korban ini pada hari kedua, itu seakan-akan ingin dimanfaatkan mencari keringanan. Nah, kalau saya melihatnya ini tidak berempati lagi. Kenapa? Pada saat disampaikan oleh orang tua anak korban tentang adanya kata maaf, itu kondisinya bagaimana? Hmm. Itu hari kedua David masih di rumah sakit dalam kondisi kritis, koma, dan keluarga masih dalam kondisi bingung, syok, tidak tahu apa yang sedang menimpa anaknya. Sehingga ketika waktu itu keluarga pelaku datang, di orang tua korban hanya ingin, "Ya udah buru-buru keluar deh dari sini. Kalau minta maaf ya sudah dimaafkan, yang penting proses hukum berjalan." Mhm. Karena ada gestur yang ditangkap, jangan sampai mereka, ingin berdamai atau apapun itu. Nah, pada saat itu saya tegaskan, kondisinya keluarga tidak tahu apa yang dialami David. Video belum beredar, kemudian belum tahu apa yang akan, dialami bagi kesehatan David. Sampai hari ini kan kita tahu semua, kondisi David masih di ruang ICU, dia masih, eee, belum pulih kesadarannya secara penuh, baik secara kualitatif atau kuantitatif, dan dokter sampaikan dia mengalami cedera otak yang sangat parah, bahkan ini berpotensi permanen. Nah, kemudian keluarga melihat mengapa para pelaku ini melalui kuasa hukumnya, mencoba atau mungkin ini kesan yang ditangkap oleh keluarga, memanfaatkan kondisi-kondisi, maaf yang pada saat itu sementara dalam kenyataannya memang itu berat ya, kita tidak bisa paksakan kepada keluarga kondisi David hari ini, apa yang telah dialami David, sehingga saya melihat mereka memaksakan sekali dan, menyampaikan berkali-kali bahwa keluarga sudah memaafkan, menyambut baik pada saat itu dan lain sebagainya. Itu kan Mhm. membuat keluarga Ini juga, geram. mereka ini maksudnya adalah, ucapan dari kuasa hukumnya Mario Dandi ya? Tapi yang ditujukan, Ya, eee, dicabutnya pemberian maaf ini berlaku untuk tiga-tiganya berarti ya? Mario Dandi, Shane berlaku Lucas, untuk juga AG? tiga-tiganya. Iya, benar, berlaku untuk tiga-tiganya, Mbak. Jadi di media sosial ayahnya David juga menyampaikan, kalau ingin minta ampunan, mintalah ampunan kepada Tuhan kalian masing-masing, Mmm, begitu. oke. Karena rasanya memang masih berat dari orang tua David untuk masuk ke wilayah itu, sehingga lebih baik seperti kemarin, Pak Hipnu juga sampaikan, mereka Mhm, tunjukkan saja iktikat baiknya iya. dengan tidak berbelit-belit, tidak berbohong, Tidak ingin ya, kebaikannya karena kita kemudian tahu salah manfaatkan begitu ya. Saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof, benar. kalau kita lihat dari pemberian maaf ini kan, kita berkaca dari kasus terakhir pembunuhan berencana Yosua, menjadi pertimbangan utama bagi hakim untuk kemudian memberikan vonis yang luar biasa ringan kepada Eliezer atas alasan keluarga Yosua memberikan maaf. Nah, ini kan kebalikannya, keluarga menarik pemberian maaf. Konsekuensinya seperti apa untuk para pelaku? Ya, ini Mbak, konsep maaf itu dalam RJ itu sebenarnya ada tingkatan. Satu tingkatan adalah korban. Joshua meninggal, berarti digantikan oleh keluarganya. Mhm, Nah, kemudian yang ketiga adalah aspek masyarakat. Jadi aspek masyarakat itu juga sebagai pedoman bagi penegak hukum untuk dikabulkan atau tidak RJ-nya. Jadi bukan karena kepentingan korban, kepentingan keluarga korban, tapi juga kepentingan masyarakat. Ada gejolak atau tidak, gitu Mbak Nitya. Nah, sekarang pertanyaannya terhadap David, terhadap Mario, pertanyaan Mario ini kan konsep maaf itu maaf seperti apa? Belum maaf seperti hati, kan itu. Apalagi terhadap korban itu masih sakit. Idealnya itu korban dulu. Korban ditanya masih atau tidak, baru ke orang tua. Baru mhm. orang tua adalah masyarakat. Karena RJ itu bukan hanya pada masyarakat atau korban, tapi adalah kestabilan di lingkungan masyarakat. Ada gejolak atau tidak. Nah, ini kan tampaknya gejolak. Makanya kemarin Kejaksaan Agung, oh tidak bisa dilakukan suatu RJ. Jadi walaupun memang seandainya keluarga korban itu memaafkan,
tapi aspek hukum tetap masih merupakan suatu evaluasi. Jadi dua-duanya, baik aspek hukum maupun aspek substansi materi pada pelaku maupun korban, keluarga korban, masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk terkabulnya RJ atau tidak. Oke, ini juga berarti berlaku untuk AG ya? Ini kan statusnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, peluang diversi ini kan sedikit berbeda dengan restoratif justice yang berlaku untuk Dandi dan Shane ya? Ya sama, apalagi kalau Mario itu kan ancamannya 15 tahun kekerasan, AG juga 12 tahun. Jadi agak sulit kalau kita rujuk pada norma yang ditentukan oleh Kapolri, oleh Kejaksaan Agung, itu kejahatan-kejahatan yang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun, gitu Mbak. Nah ini adalah 12 tahun AG, agaknya sulit secara norma. Walaupun mungkin kliennya Mbak Melisa menyatakan iya, tapi penegak hukum melihat aspek dari dinamika masyarakat sepertinya harus juga diperhitungkan. Karena jangan sampai RJ ini jadi disalahgunakan dalam kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Oke, jangan sampai kemudian dijadikan alasan untuk membebaskan diri. Saya kembali ke Mbak Melisa. Mbak Melisa, terakhir ini kan pertemuan pertama yang ada pemberian maaf kan di awal sekali ya. Dari saat itu sampai sekarang ada nggak dari pihak keluarga atau kuasa hukum Dandi, Shane maupun juga AG upaya untuk mendatangi keluarga? Ya, ada beberapa dari kuasa hukumnya tersangka Shane atau kuasa hukumnya AG, tetapi sampai saat ini keluarga belum berkenan begitu. Apa alasannya kalau saya boleh tahu? Karena keluarga tidak mau terdistract untuk hal-hal lain, karena keluarga masih terus menata emosi dan hati, sehingga mereka memutuskan untuk fokus dengan kondisi kesehatan David. Begitu. Oke, fokus kepada kondisi David, proses hukum diserahkan kepada kuasa hukum. Ini kan berkas AG sudah P21, artinya AG, Dandi, dan Shane akan segera disidang ya. Kalau persiapan dari kuasa hukum David dari Mbak Melisa apa saja berarti? Iya, kita sudah membuatkan resum juga terkait apa-apa saja peranan para pelaku ini. Kita akan terus memastikan setiap proses di persidangan nanti terkait dari saksi, fakta, ahli dan lain sebagainya. Sehingga di setiap proses kita pasti nanti akan berkomunikasi baik dari pihak LPSK maupun dari pihak kejaksaan begitu. Dan memastikan mendorong semua pihak ini untuk bukan saja mengejar terkait dengan ancaman pidana, tetapi kepada pemulihan kondisi David, gitu Mbak. Oke, saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof, poin apa yang menurut Anda tidak boleh luput bagi jaksa untuk kemudian nanti menyusun dakwaan? Pertama, ini harus dibedakan Mbak ya. Jadi ada yang peradilan biasa dan peradilan anak. Mario dan Shane adalah peradilan biasa, makanya sedang berproses. Sedangkan AG adalah peradilan anak. Konsep peradilan anak itu acaranya pemeriksaan cepat, hakimnya pun tunggal. Dalam 10 hari itu harus sudah selesai. Nah, oleh karena itu dalam hal seperti ini harus mempertimbangkan keadaan si anak. Itulah keunggulan peradilan anak. Karena ini tidak bisa diversi, dialihkan peradilan anak, mencoba bagaimana anak itu terbebas dari suatu pidana kemerdekaan. Oleh karena itu, walaupun terbebas dari pidana kemerdekaan, tapi kan ada peringatan, pidana kerja dan sebagainya. Inilah yang menjadikan dasar harus melihat pada kondisi anak bahwa AG ini walaupun dia bersalah, kedepannya masih bisa bertanggung jawab, bisa memberikan kontribusi pada pembangunan bangsa dan negara. Sehingga jangan sampai anak yang dikualifikasi di dalam Undang-Undang Peradilan Anak sebagai lex specialis itu menjadikan trauma tersendiri. Salah iya, tapi kedepannya harus bicara lebih baik. Begitu Mbak. Oke, dan ini kembali menegaskan bahwa penarikan maaf dari keluarga ini kemudian juga tetap akan dijadikan pertimbangan ya artinya ya? Baik untuk AG maupun juga untuk Dandi dan Lukas ya, Shane Lukas ya? Ya, maaf kan sebagai faktor yang meringankan, Pak. Nanti pertimbangan-pertimbangan itu yang dilakukan bahwa hakim akan melihat, oh keluarga meminta maaf. Walaupun memang dari keluarga korban belum tentu. Tapi paling tidak rasa penyesalan dari para pelaku harus ada. Oke, tapi ini kan beda ya Prof ya, maaf saya potong. Artinya kalau misalnya kita berpikirnya jauh ke vonis, putusan nanti, akan seperti apa ketika keluarga menarik maaf mereka begitu, terutama untuk Dandi dan juga untuk Shane. Apakah kemudian akan membuat jaksa meminta untuk diberatkan gitu vonis hukumannya? Ya,
kalau kembali Mario Dendi dan Sen itu adalah tindak pidana biasa, Mbak, peradilan biasa. Sehingga ini harus memberikan suatu aspek deteren. Oleh karena itu ya pidananya maksimal. Maksimal seperti yang diancamkan dalam pasal 355, 15 tahun. Gitu, Mbak. Ini harus diperhatikan. Sehingga jangan sampai ke depan anak-anak yang baru lepas anak itu melakukan kejahatan yang semau gue. Aspek pidana sebagai aspek deteren untuk para calon-calon tersangka yang melakukan penghinaan berat seperti ini. Jadi jangan sampai ringan, kecuali AG lah. AG memang separuh dari ancamannya karena masih anak. Itu yang harus dibedakan konsep anak dan konsep bukan anak. Jadi saya perjelas ya, justru dengan keluarga menarik pemberian maaf, ini kemungkinan besar akan memperberat atau paling tidak memastikan bahwa ketiga pelaku ini mendapatkan hukuman maksimal. Ya, untuk Mario maksimal, Sen maksimal, kalau anak AG adalah separuh dari pidana yang diancamkan. Karena ketentuan rumusan seperti itu, Mbak. Dan ini yang diinginkan oleh keluarga, Mbak Melisa? Ya, tentunya Mbak, ancaman maksimal karena melihat dari kondisi David saat ini itu tidak bisa menjadi sama sekali dampak untuk meringankan sama sekali tidak bisa. Dan kata maaf yang mereka sampaikan itu pun juga kontradiktif menurut kami karena di sisi lain mereka juga terus menebar fitnah terkait dengan anak korban yang sudah terbaring koma ini. Adanya pelecehan, adanya perbuatan tidak baik, begitu. Sehingga ya kontradiktif menurut kami. Baik, terima kasih kuasa hukum David, Mbak Melisa Anggraini, dan juga guru besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Terima kasih Prof. Hipnu, terima kasih Mbak Melisa, salam sehat, selamat malam.